Memang benar bahwa penyakit DBD masih menjadi masalah di Indonesia dengan kasus yang tinggi. Yuk cari tahu faktanya. Halo Sobat Somea, selamat datang di Prokesi, Promosi Kesehatan dan Edukasi melalui siaran informasi episode pertama dan perdana. Halo, bersama saya Taskia Dianira selaku host yang sangat spesial hari ini karena ini adalah episode pertama. Saya selaku mahasiswa dari jurusan Promosi Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Bandung. Dan pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai penyakit yang mungkin teman-teman di sini juga udah pada nggak asing ya dengan penyakit ini, yaitu adalah DBD atau demam berdarah dengue. Dan untuk membahas mengenai penyakit DBD ini, tentunya saya tidak akan sendirian. Saya akan mengundang narasumber yang ahli pada bidang promotif dan preventif, dan beliau adalah Bapak Asep Abdul Hamid, SKM. Halo Bapak, selamat datang di Prokesi. Ya, terima kasih. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana, Pak, baik. kabarnya? Alhamdulillah baik Ya. juga Pak. Oke, nah teman-teman, for your information, Bapak Asep ini merupakan pekerja sebagai promotor kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Wah, keren banget ya Pak ya. Dan hari ini juga saya sudah mengundang Bapak Asep sebagai narasumber dalam pandangan promotif dan preventif ya Pak ya. Ya, baik. Dalam penyakit DBD, penanggulangan penyakit DBD. Nanti kita akan membahas DBD ini secara ilmu promosi kesehatan ya tentunya. Oke, siap Pak. Ya. Oke. Baik, kalau begitu biar kita nyaman kita di gazebo aja. Oke. Gimana? Ya. Siap. Ayo, mangga. Oke nih Pak, kita akan bahas mengenai DBD. Yang pertama nih Pak, masih menjadi pertanyaan gitu ya Pak, apakah penyakit DBD ini masih menjadi masalah kesehatan yang banyak terjadi di Indonesia nih sampai saat ini? Apakah benar atau bagaimana Pak? Ya, baik ya, Kak. Jadi DBD ini masih menjadi masalah di Indonesia, terutama dengan adanya iklim yang ekstrim yang berubah-ubah tidak menentu akhir-akhir ini. Bahkan di data itu di bulan Maret saja itu udah hampir ribuan ya, dengan 400 kasus yang terlaporkan, itu berita dari Mediacom. Jadi memang masih menjadi masalah tren dan isu bahwa DBD ini memang menjadi masalah, salah satu penyakit yang harus kita tanggulangi ya, kita tangani gitu. Oke, berarti memang DBD ini tuh bukan penyakit musiman yang datang lalu pergi ya Pak, tapi nyampe sekarang pun masih menjadi masalah yang serius gitu. Iya, betul. Jadi kan karena kan nyamuk ini sifatnya suka di tempat air yang bersih. Oh. Jadi sepanjang dia ada air yang bersih, dia bisa bertelur. Akhirnya kan itu bisa berkembang biak. Jadi kalau kita tidak menanggulangi secara preventif, baik promotif, maka itu kan akan menjadi masalah baru di kemudian hari ya. Oke, lalu nih untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. mungkin kita balik ke basic lagi gitu ya Pak. Ya. Apa sih sebenarnya penyakit DBD itu? Jadi kan DBD ini sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ya. Jadi sebenarnya virusnya itu ada di nyamuk betinanya. Jadi ketika dia menggigit, dia menyuntikkan virus tersebut yang masuk ke dalam darah gitu. Dan nyamuk ini kan sukanya di tempat yang bersih, di jemuran yang gelap yang bisa dia tempati untuk bertelur utamanya. Jadi populasinya itu yang harus kita kendalikan supaya apa? Supaya bisa ditanggulangi dengan baik. Apalagi kalau di musim hujan ini ya. Jadi kan musim hujan misalnya ada air di talang atau misalnya di apa namanya di barang-barang bekas, sehingga itu kan kita harus tangani begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, tentang tanda dan gejala dari penyakit DBD. Apa sih sebenarnya gitu tanda dan gejalanya? Oh ya, baik. Jadi sebenarnya tanda dan gejala dari DBD ini bisa sakit kepala, demam, bisa diawali dengan demam dulu, sakit kepala, nyeri badan, bisa nyeri ulu hati ya, atau bahkan ada pembekatan kelenjar, atau misalnya ada ruam, atau
disebut peteki ya, yang merah itu tanda merah. Ya kalau ditekan dia nggak hilang. Nah, yang paling menonjol kalau ada penurunan trombosit sebenarnya bisa keluar mimisan. Nah, itu juga harus diwaspadai ya Kak ya. Apalagi pada anak, dia cepat ini penurunan trombositnya begitu. Berarti nggak hanya demam aja ya Pak, karena kan biasanya yang paling sering dijumpai itu hanya demam gitu, yang kita ketahui biasanya. Betul, betul. Ada yang demam, bahkan ada yang enggak. Oh gitu. Hanya memang kalau sudah diperiksa trombosit, apakah terjadi penurunan, itu bisa menunjukkan gejala ya, menuju gejala DBD. Misalnya ada penurunan trombosit dari nilai normalnya begitu. Oke, berarti patokannya adalah penurunan nilai trombosit. Ya. Gitu ya, Pak. Oke, selanjutnya nih sebenarnya apa sih Pak penyebab bisa jadi ada nyamuk DBD gitu ya di lingkungan rumah kita? Jadi karena kita adalah orang promosi kesehatan, kita akan menyimak kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Tentunya misalnya banyaknya barang-barang bekas, misalnya adanya ban yang tergenang oleh air. Kan air itu bersih ketika menggenang. Atau ada air-air hujan yang ditalang juga ya. Itu harus kita bersihkan supaya tidak terjadi penggenangan air. Atau bahkan di penampungan-penampungan tempat air. Karena nyamuk ini kan sifatnya senang di tempat yang airnya bersih. Jadi jangan lupa nanti ada istilahnya 3M ya. 3M. Ya, 3M itu yang justru yang kita harus lakukan. Misalnya dengan menutup ya, membersihkan dulu, membersihkan penampungan air, barang-barang bekas, lalu menutup atau misal mengubur barang-barang bekasnya kalau tidak terpakai, daripada nanti terjadi genangan-genangan air yang menyebabkan nyamuk tersebut bertelur, jadi jentik, jadi generasi nyamuknya yang banyak, populasi nyamuknya itu kan bisa menyebarkan virus dengue tersebut ya. Oke, berarti utamanya itu dari genangan-genangan air gitu ya Pak ya? Iya. Dan tadi tuh cukup menarik sih dari 3M cara pencegahannya. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak digali lebih dalam lagi, 3M itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi 3M ini kita berpikirnya apa yang ada di rumah masing-masing. Jadi karena DBD ini senang dari rumah ke rumah, dia dari air yang menggenang, kita membersihkan dulu tempat-tempat penampungan air, bisa toren, bisa bak, atau bisa ember ya, yang udah gitu kita selain membersihkan itu jangan lupa diberikan abate, misalnya bisa saja abatenya cair atau misalnya serbuk, bisa mungkin nanti hubungannya dengan puskesmas. Nah, bagaimana dikasih etiket berapa lama itu nanti bisa dengan petugas puskesmas. Nanti terus DBD ini selain dibersihkan tempat-tempat penampungan air, kita tutup jangan lupa torennya, kamar mandi yang ada baknya atau embernya kita tutup rapat ya. Selanjutnya adalah mengubur, kita kubur ban-ban bekas, kaleng-kaleng bekas, plastik yang kemungkinan besar itu digenangi air sehingga nyamuk-nyamuk tersebut tidak bisa bertelur di genangan air gitu ya. Mungkin itu. Oke, berarti 3M itu adalah menutup, menguras, dan mengubur ya Pak? Ya. Yang paling penting adalah untuk mencegah adanya genangan-genangan air yang dapat berpotensi nyamuk itu bisa bertelur dan berkembang biak dan menyebarkan virus dengue gitu ya Pak? Betul. Bahkan mungkin Kak bisa ditambahkan ada plusnya. Plus. Oh, barangkali misalnya ada apa namanya, plusnya itu dikasih ikan di tempat penampungan airnya, ikan gupi, atau misalnya diberikan apa namanya, bunga-bunga yang anti nyamuk pengharum ya, bisa lavender ya. Wah. Ya, bunga lavender kan wangi tuh ya. Atau bekas kulit jeruk tuh bisa, sehingga nyamuknya itu nggak betah di rumah, dia terbang bingung dia akan menetaskan telur di mana gitu ya. Mungkin bisa itu plus. Atau pakai ini apa namanya, lotion untuk mencegah digigitnya supaya nyamuknya nggak mau nih menggigitnya, terutama pada anak-anak sekolah ya. Nah, anak-anak sekolah juga harus hati-hati karena kan nyamuk tersebut jamnya jam siang ya, atau pada balita-balita ya, itu hati-hati. Bisa dikasih kolambo misalnya di tempat-tempat tidurnya supaya si nyamuk tidak bisa mengganggu ya atau menggigit pada balita tersebut. Oke,
berarti tadi cara pencegahan adalah 3M dan plus gitu Ya. ya Pak. Oke, nah teman-teman gimana? Tadi udah seru banget ya berbincang-bincang mengenai DBD dan cara pencegahannya nih mengenai 3M plus gitu. Ya. Bisa juga diterapkan di rumah masing-masing gitu ya Pak ya. Ya. Dan mungkin Pak kita akan ada sedikit main-main dulu nih. Setelah ini kita akan bermain tentang mitos dan juga fakta Ya, gitu baik. yang emang mengenai DBD yang sering beredar juga di masyarakat agar kita bisa meluruskan nih sebenarnya kabar itu tuh mitos atau fakta sih gitu. Ya. Yuk kita lihat di sesi berikutnya. Baik. Ya. Mitos atau fakta? Yuk cari tahu faktanya Yuk kita cari tahu Sobat Somea ya tentang mitos dan fakta dari demam berdarah. demam berdarah. Oke nih Pak, yang pertama Ya. mitos atau fakta bahwa DBD hanya terjadi di musim hujan. Waduh. Kira-kira apa ya Sobat Somea? Tentunya itu adalah mitos. Waduh, mitos ternyata Iya, ya. Jadi jadi- nggak hanya terjadi di musim hujan. Ya, faktanya sekarang sepanjang DBD itu menemukan genangan air yang tentunya bersih, dia bisa bertelur di mana saja. Waduh. Artinya populasi nyamuknya itu bisa meningkat. Ya, itu hati-hati ya. Tempat penampungan air dan barang-barang bekas yang ada di rumah yang tentunya bisa menggenang airnya supaya si nyamuk tersebut bisa bertelur. Nah, itu bahaya ya. Faktanya bisa sepanjang musim. Tidak hanya di musim hujan saja. Iya, baik. Oke. Pertanyaan yang kedua nih Pak. Mitos atau fakta bahwa orang yang sudah pernah terinfeksi DBD tidak akan terinfeksi DBD lagi. Kira-kira apa ya? Kalau yang saya tahu itu mitos dong. Waduh, mitos lagi nih Mitos Pak. lagi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Faktanya seorang yang terkena DBD itu bisa berulang karena kan itu virus. Misalnya sudah sembuh, digigit lagi. Nyamuknya masih ada, lalu menyebarkan virus DBD tersebut. Akhirnya demam lagi, Demam sakit lagi. lagi DBD-nya. lagi. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mitos atau fakta bahwa 3M plus adalah cara yang efektif untuk mencegah DBD? 3M Plus. plus. Oh, nah ini sepertinya faktanya ini ya. Fakta. Karena sebenarnya jadi apapun penyakitnya, Sobat Somea lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kami juga orang-orang Promkes ini senangnya adalah mengedukasi, terutama preventif dan promotif. Sehingga apa? Daripada kita mengobati yang sudah terjadi, kita lebih baik mengobati yang mencegah yang belum terjadi. Juga itu sama mengobati ya. Hanya memang dampaknya akan lebih bermanfaat karena belum terjadi. Nah, dengan 3M plus ini, Sobat Somea ingat ya, menguras tempat-tempat penampungan air, menutup ya tempat-tempat penampungan air. Lalu selanjutnya mengubur barang-barang bekas. Banyak ya. Jangan sampai barang-barang bekas itu dipelihara atau misal bisa dibuang ke tempat sampah atau bisa ke bank sampah, bisa jadi duit loh. Bank sampah ya. Iya kan ada pembukuannya tuh. Mungkin tiap daerah juga berbeda-beda ya cara mengelola sampah. Nah, ini jadi nanti kita bisa kolaboratif dalam hal preventif dan promotifnya. Ingat juga plusnya ya. Plus-plus yang lain seperti bisa menaburi ikan supaya bisa memakan jentiknya, menanam tanaman-tanaman yang supaya nyamuk itu nggak betah ya. Nggak betah di rumah kita. Iya, atau memberikan lotion pada anak-anak yang anti nyamuk. Mungkin itu ya. Ingat ya Sobat Somea, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Nah, alhamdulillah nih Pak untuk mitos atau faktanya ini tadi udah senang-senang bareng dan udah selesai sampai dengan pertanyaan yang kelima. Dan semoga juga tadi games mitos atau faktanya bisa menambah wawasan dari Sobat Somea yang ada di rumah. Jadi tahu lebih mampu juga untuk melakukan pencegahan. Oke nih, karena di sini juga udah mulai ke akhir acara nih ya Pak. Mungkin apakah ada kata-kata closing statement dulu dari Pak Asep kepada Sobat Somea? Ya, baik Sobat Somea. Jadi di profesi tenaga kesehatan itu ada namanya promotor kesehatan dan ilmu perilaku. Ya, kami inilah yang
memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan atau penyuluhan. Utamanya adalah ke berbagai penyakit yang dapat dicegah. Karena penyakit itu sebenarnya dapat dicegah oleh perilaku-perilaku kita yang baik. Tentu halnya misalnya DBD ini. Ya 3M plus itu adalah perilaku. Tapi perilaku itu harus didukung oleh semua pihak dan dibiasakan. Tentunya mari kita mencegah DBD ini berawal dari diri sendiri, dari keluarga kita sendiri, supaya DBD ini dapat kita tangani dari diri sendiri, dari keluarga kita secara apa? Preventif dan promotif. Jangan lupa ya, kami adalah promotor kesehatan dan ilmu perilaku. Sehingga apa? Semua tenaga kesehatan itu berperan dalam menuju Indonesia sehat. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih pada Bapak Asep yang sudah memberikan closing statement-nya yang sangat menarik bahwa sangat penting untuk kita mencegah daripada mengobati suatu penyakit gitu ya Pak ya, terkhusus di DBD ini. Oke Sobat Somaya, terima kasih banyak atas waktunya karena sudah sharing informasi. Bapak terima kasih banyak juga waktunya. Dan Sobat Somaya sangat sayang sekali karena episode 1 kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.